Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Siti Rosyida pada tutorial Microsoft Excel bagian yang ketujuh. Video tutorial ini dapat kalian download pada blog saya, yakni sinaubareng17.blogspot.co.id. Pada video tutorial Excel bagian yang ketujuh ini, nantinya kalian akan belajar menggunakan rumus logika. Adapun rumus logika yang akan kita gunakan ada dua, yakni function if dan function countIf. Function if digunakan untuk mengembalikan sebuah nilai true atau false pada kriteria atau kondisi yang telah ditentukan. Contohnya, pada tabel nilai siswa, kita akan mengetahui apakah siswa tersebut tuntas ataukah remedi berdasarkan nilai KKM yang telah ditentukan. Pada function countIf digunakan untuk menghitung jumlah sel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan. Contohnya, berapakah jumlah siswa yang tuntas? Berapakah jumlah siswa yang remedi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita ketahui hasilnya dengan menggunakan function countIf. Pada tutorial Excel bagian yang ketujuh ini, kalian juga akan mempraktekkan penggunaan perintah P Special Formulas untuk mempermudah pekerjaan kita dalam menggunakan rumus-rumus Excel secara cepat dan efisien. Untuk belajar penggunaan rumus logika, maka terlebih dahulu kalian harus membuat tabel seperti pada layar video tutorial ini, yakni daftar harga sembako toko murah meriah. Tabel ini terdiri dari 8 kolom seperti ini. Kemudian yang terdiri dari kolom kode barang, nama barang, harga satuan, diskon 5%, harga jual, jumlah item terjual, hasil penjualan, dan keterangan. Kemudian tabel di bawahnya, yakni ada tabel keterangan produk, terdiri dari hasil penjualan tertinggi, hasil penjualan terendah, jumlah total hasil penjualan, jumlah produk yang laris, jumlah produk yang tidak laku. Adapun persoalan atau pertanyaan pada latihan rumus Excel kita kali ini, kita lihat pada petunjuk pengerjaan soal. Tabel diskon yakni 5% dari harga satuan. Harga jual konsumen adalah harga satuan kita kurangkan dengan diskon. Hasil penjualan dihitung dengan harga jual konsumen dikalikan dengan jumlah item terjual. Keterangan ini nantinya kita gunakan function if, yakni jika hasil penjualan sedikitnya 700.000, maka tergolong kategori produk yang laris. Jika tidak, maka tergolong kategori produk yang tidak laku. Selanjutnya kita isi data pada sel-sel yang kosong di tabel ini. Yang pertama pada kolom C harga satuan. Harga satuan adalah merupakan jenis data berupa uang, maka terlebih dahulu kita atur format selnya dengan membloknya, kemudian kita tekan Ctrl 1 atau kita cari format sel. Nah, pada kategori ini kita pilih accounting, kemudian decimal places-nya boleh 2 atau 0, kemudian simbolnya carilah rupiah. Kita klik OK. Begitu juga diskon. Diskon ini nantinya juga berupa mata uang dan harga jual konsumen. Kita blok. Kita cari format sel dengan menekan Ctrl 1. Kategori kita pilih accounting dengan decimal placing yang sama 0, simbolnya rupiah. Oke. Kemudian hasil penjualan ini juga nantinya akan berupa uang, maka kita blok Ctrl 1. Kita pilih kategori accounting, pengaturan sama, kemudian kita klik OK. Selanjutnya harga satuan kita isi dengan angka, misalkan beras Rp13.500, maka karena ini sudah kita tadi mengubahnya menjadi accounting, maka kita cukup menginputkan angkanya saja, 13.500.
kita masukkan angkanya saja, kemudian kita tekan enter. Itu juga gula, misalkan gula 11.500, kita ketik angkanya saja, kita tekan enter, dan seterusnya. Berikutnya, diskon. Diskon ini adalah 5% dari harga satuan. Maka artinya 5% kita kalikan dengan harga satuan. Kita inputkan dulu tanda sama dengan, kemudian kita masukkan 5% dikalikan harga satuan beras 13.500, kita klik pada sel tersebut. Sehingga muncul alamat sel C5. Karena 13.500 terletak pada kolom C, row ke-5. Kalau sudah begini, kita tekan enter. Selanjutnya, untuk sel yang kosong di bawahnya, maka kita bisa menggunakan paste function formulas untuk mempercepat pekerjaan kita. Caranya adalah, pada sel D5, kita Ctrl C atau kita klik copy, kemudian kita blok area yang kosong, kemudian kita cari paste spesial formulas. Nah, di sini kita pilih formulas. Kenapa? Karena kita akan mempastekan rumus 5% dikalikan harga satuan. Sedangkan sel-sel ini adalah rumusnya sama. Kita klik OK. Berikutnya untuk harga jual konsumen, rumusnya adalah harga satuan, kita klik, kita kurangkan dengan diskon. Seperti ini. Kemudian kita tekan enter. Berikutnya kita paste function formula. Kita klik kanan, copy atau Ctrl C juga boleh. Kemudian kita blok area yang kosong. Kemudian kita cari home paste function. Paste spesial. Kemudian kita klik formulas. Kita klik OK seperti ini. Jumlah item terjual adalah kita isi manual, yakni kita inputkan 80, kemudian 58 untuk gula, minyak goreng 35, dan seterusnya. Seperti ini. Dan hasil penjualan, kita lihat rumusnya. Hasil penjualan adalah harga jual konsumen dikalikan dengan jumlah item terjual. Maka tinggal kita kalikan saja. Pada kolom G5, kita masukkan dulu tanda sama dengan harga jual konsumen, kita klik, kita tunjuk dengan mouse, sehingga muncul alamat sel. Kemudian kita kalikan dengan jumlah item terjual, kita klik dengan mouse, sehingga muncul alamat selnya. Kita tekan enter, seperti ini. Kemudian untuk sel yang kosong di bawahnya, kita gunakan paste spesial formulas dengan cara yang sama. Pada G5, kita klik kanan, copy, atau tekan Ctrl C, juga sama. Kemudian kita blok sel yang kosong, kemudian kita cari home paste spesial. Ya, kita pilih formulas. Kemudian kita klik OK. Nah, pada kolom keterangan, ini kita gunakan formulas if dengan ketentuan jika hasil penjualan sedikitnya 700.000 maka tergolong produk laris, jika tidak maka tergolong tidak laku. Maka kita klik pada H5, kita akan tentukan apakah beras ini tergolong laris atau tidak laku dengan menggunakan kriteria hasil penjualan. Pada kolom H5 kita aktifkan sel pointer, kemudian kita cari formulas logical if. Jika di sini tidak ada, maka kita bisa mencarinya pada insert function. Sama saja. Kemudian kita cari kategori yang logical. Kemudian kita cari pada list ini, kita pilih if. Kemudian kita klik OK. Nah, akan terbuka kotak dialog if. Pada logical test ini, kita pilih kriteria hasil penjualan dengan cara mengklik 1.026.000, ini untuk nama barang beras, kita klik.
Kemudian paling sedikit 700.000, berarti tandanya adalah lebih besar sama dengan 700.000. Kemudian jika logical test ini true atau benar, maka tampilkan produk laris. Jika false, tidak sesuai dengan logical test yang saya ketikkan di atas, maka kita tampilkan produk tidak laku. Seperti ini. Atau sebaliknya, jika kita menggunakan tanda kurang dari, maka value if true-nya benar berdasarkan logical test yang kita ketikkan, maka di sini adalah tidak laku. False-nya berdasarkan logical test yang kita ketikkan, maka di sini adalah laris. Maka ini sama saja, tergantung dari tanda perbandingan pada logical test. Kemudian true atau false-nya kita sesuaikan dengan logical test tersebut. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian betul karena ini 1.026.000 di atas 700.000, maka ditampilkan keterangan laris. Pada sel yang kosong di bawahnya, kita memakai paste formulas. Kita copy, kemudian kita blok sel yang kosong, kemudian kita cari paste spesial formulas. Kita klik OK. Untuk mengisi tabel keterangan produk, pada hasil penjualan tertinggi, maka kita gunakan kolom G dengan menggunakan statistika max. Seperti ini. Kita blok, kemudian kita pilih tutup kurung, kita tekan enter. Hasil penjualan terendah, maka kita gunakan rumus statistika min. Kita klik, tekan sama dengan, gunakan min, kemudian buka kurung, kemudian kita blok area yang ingin kita hitung, kemudian kita beri tutup kurung, selanjutnya tekan enter. Jumlah total penjualan, kita gunakan rumus sum, kemudian kita blok area yang ingin dijumlahkan, yakni hasil penjualan, seperti ini, kemudian kita beri tutup kurung, dan tekan enter. Untuk jumlah produk laris, kita menggunakan count if. Selanjutnya untuk menghitung jumlah produk laris dan jumlah produk tidak laku, maka kita gunakan function count if. Kenapa? Karena penentuan laris dan tidak laku ini mengacu pada kolom H. Kolom H tadi kita gunakan function if, yakni dengan menggunakan kriteria tertentu. Laris atau tidak laku dengan menggunakan threshold 700.000 berdasarkan petunjuk pengerjaan soal. Maka kita aktifkan terlebih dahulu sel di sini, kemudian kita mencari count if pada tab formulas, insert function. Nah, di sini kita cari, jika tidak ada di logical, maka kita cari kategori all, kemudian kita temukan sampai seperti ini, klik count if, kemudian kita klik OK. Nah, untuk ring ini adalah kita akan membloknya berdasarkan kriteria 700.000. Di sini ringnya adalah hasil penjualan. Kita blok seperti ini. Nah, kemudian kriterianya untuk kriteria laris, maka tadi menggunakan lebih besar sama dengan 700.000. Seperti ini. Untuk menghitung produk laris. Artinya dari ring G5 hingga G12, manakah yang nilainya lebih besar dari sama dengan lebih besar atau sama dengan 700.000. Itulah kategori produk laris. Kemudian Excel akan menghitung selnya. Oke. Selanjutnya untuk menghitung jumlah produk yang tidak laku, maka kalian juga menggunakan rumus yang sama, yakni count if, hanya saja tanda perbandingannya adalah kurang dari 700.000. Seperti ini. Demikianlah video tutorial Microsoft Excel bagian yang ke-7. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.